susu cair yang berselimut kecurangan. Susu bubuk yang kami bawa ke laboratorium ternyata kedaluarsa. Lalu bagaimana membedakan susu bertabur kecurangan dengan susu murni? Simak tipsnya dalam segmen berikut ini. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Ani Rahmi, sampai jumpa. Saya coba lagi ya Pak. Oh, sepertinya saya berbakat nih Pak nih. Pamor susu sebagai sumber kalsium tersohor dari dulu. Karenanya susu banyak dilirik sebagai pelengkap gizi. Sayangnya, di tengah pamor susu tersebut sejumlah oknum penjual susu berbisnis curang. Seperti Ija yang mengoplos susu sapi murni dengan air bekas cucian beras tanpa dimasak lagi. Atau Kuculuk yang mengoplos susu murni dengan es balok tanpa ada jaminan es batu itu adalah air matang. Untuk membuktikan tudingan Ijah dan Kuculuk bahwa pelaku kecurangan bukan mereka saja, kami membuat studi kasus. Kami membeli sejumlah susu murni cair di berbagai tempat di Pulau Jawa. Sampel-sampel ini kami sebut sampel acak. Sampel susu murni acak dan sampel utama yaitu susu murni tapi palsu milik Ijah dan Kuculuk kami bawa ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran, Bandung. Begitu pula susu-susu bubuk curah yang kami beli dari berbagai tempat. Hasil uji mengagetkan kami. Semua sampel tidak layak konsumsi lantaran jumlah total mikroba dalam susu-susu tersebut melebihi standar nasional Indonesia atau SNI, baik itu sampel susu cair maupun susu bubuk. Berdasarkan hasil perhitungan total mikroorganisme dari ke-9 sampel itu seluruhnya di atas rata-rata yang seharusnya mikroorganisme itu tumbuh di dalam produk susu. Jadi berdasarkan SNI itu seharusnya mikroorganisme yang tumbuh itu mencapai 10⁴ atau 10.000 CPU per gram. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan yang kami teliti dari ke-9 sampel yang telah kami teliti itu semua sampel rata-rata mencapai total mikroorganisme sampai 10⁻⁷. Tumbuhnya mikroorganisme dalam susu disebabkan oleh banyak hal, mulai dari alat-alat pemerahan yang kurang bersih, tempat penyimpanan yang kotor, dan saat penanganan oleh manusia. Konsumsi susu yang kurang higienis dapat menyebabkan berbagai penyakit. Untuk semua sampel cair, susu cair, semuanya positif terinfeksi Salmonella dan Shigella. Bakteri E. coli, Salmonella, dan Shigella biasanya muncul dalam air yang sudah terkontaminasi dengan kotoran manusia atau kotoran hewan. Untuk E. coli, efek sampingnya itu manusia akan menyebabkan diare. Kemudian kalau untuk Salmonella, terutama Salmonella typhus, dia hanya mampu menyerang manusia, usus manusia. Jadi dia akan menyebabkan diare pertama, kemudian demam yang berkepanjangan 8-72 jam. Kemudian kejang-kejang, sakit kepala, mual-mual, dan muntah-muntah. Selain mengandung mikroba berlebihan, 2 sampel acak diduga kuat penjualnya melakukan kecurangan yang sama dengan Ijah, yaitu mencampurnya dengan air cucian beras. Kekagetan kami tidak berhenti di sini. Ingat, kami membawa sampel susu bubuk curah. Ya, rupanya dari uji di laboratorium, 3 atau semua susu bubuk curah yang kami bawa ternyata kedaluarsa. Pencampuran susu murni dengan pemanis sintetik sakarin atau siklamat berlebihan juga tidak boleh dianggap enteng. Konsumsi pemanis sintetik terus-menerus dalam jangka panjang membuat organ-organ pencernaan dan hati akan bermasalah. Beruntung kami menemukan penjual susu murni jujur di salah satu peternakan. Pengelola peternakan sapi ini mengaku sangat menjaga kebersihan sapi dan kandangnya. Bahkan ketika diperah, puting sapi pun harus bersih dari bakteri. Alhamdulillah di sini kualitas nomor 1 sesuai KPSBU. Caranya gimana Pak supaya jaga kualitas? Nah itu jaga kebersihan. Yang penting hijauan jangan kurang. Dia menyayangkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Tengkulak itu mah. Oh
gitu. Tengkulak. Jadi nggak melalui proses ujian gitu, enggak. Langsung aja masuk gitu, langsung dipasarkan. Kalau koperasi kan di TS-nya, dinginnya berapa gitu kan, suhunya, jarak jauhnya jarak bagaimana gitu kan, dia harus tepat. Agar kita lebih berhati-hati lagi saat membeli susu sapi murni maupun susu bubuk curah, berikut tipsnya. Warna susu cair murni putih pekat, sedangkan susu cair palsu putih pucat. Bau susu cair murni gurih berbau susu sapi umumnya, sedangkan susu cair palsu tidak berbau gurih, mirip air biasa. Rasa susu cair murni gurih, sedangkan susu cair palsu tawar. Dan berikut ciri susu bubuk aman dan kedaluarsa. Susu bubuk yang baik itu harus diperhatikan dari segi warna. Warnanya itu kuning, tapi kuningnya tidak kuning mencolok. Jadi kuningnya itu agak memudar, tapi tidak putih. Tidak putih, tidak kuning keputihan, dan tidak kuning sekali. Ya, jadi kuningnya kuning normal. Kemudian untuk mengetahui apakah susu bubuk itu masih layak dikonsumsi atau tidak, kita bisa coba dilarutkan di dalam air. Kalau susu murni itu larut, berarti itu sudah masih bisa dikonsumsi. Tetapi kalau susu itu dilarutkan di dalam air terbentuk endapan, artinya susu itu sudah terkontaminasi atau sudah kadaluarsa. Karena bakteri-bakteri Salmonella, kemudian bakteri E. coli itu merupakan salah satu bakteri pembentuk asam yang menyebabkan bahan pangan itu menjadi suasana asam, sehingga pada saat dilarutkan di dalam air, suasana asam karena ada protein menyebabkan terjadinya denaturasi. Agar susu juga aman dikonsumsi, berikut tipsnya. Susu cair himbauannya membeli susu pasteurisasi. Ya, jadi susu cair, susu murni dari sapi itu harus dilakukan pasteurisasi dulu, pemanasan 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit gitu ya. Kemudian untuk susu pasteurisasi yang sudah ada packingannya harus diperhatikan apakah kemasan itu dalam keadaan tertutup rapi atau ada udara, ada tempat untuk udara masuk, karena ada lubang sedikit walaupun sebesar jarum itu akan menyebabkan mikroorganisme mudah sekali untuk masuk dan mengkontaminasi susu tersebut. Susu pun bukan sumber utama kalsium. Sumber kalsium lain bisa didapat antara lain dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, dan bahan makanan dari kedelai serta jus jeruk. Berbagilah tips tadi agar kita sama-sama terhindar menjadi korban kecurangan. Tim Reportase Investigasi. Tim Reportase Investigasi berhasil menguak kecurangan yang dilakukan sebuah pabrik besar pembuat sosis. Ternyata, boraks dan pewarna digunakan sebagai bahan baku. Proses pembuatan sosis juga tidak higienis. Temukan ciri-ciri sosis yang aman di Reportase Investigasi, Minggu 25 Maret, jam 5 sore lewat 15 menit di Trans TV.